Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Padureso akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bu Jana, Baik, Bu Herno. Selamat siang, Bu. Siang, Bu Herno. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, saya kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah. Pada siang hari ini saya akan melakukan supervisi akademik, Ibu. Bersediakah? Siap, Ibu. Terima kasih, Bu Jana. Tapi sebelumnya saya akan membacakan rubrik penilaiannya terlebih dahulu ya. Dengan rubrik penilaiannya yaitu nanti pada saat coaching nanti si coaching harus mempunyai kompetisi inti, yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Nah, kemudian di situ juga harus memakai prinsip coaching ya, Bu, yaitu pada saat coaching nanti ada kemitraan, ada proses kreatif, memaksimalkan potensi juga, dimana nanti pada saat kompetensi inti coaching Ibu harus mendengarkan dengan rasa, Ibu, yaitu menerima, apresiatif, summaries, dan ada tanya, dimana pada saat coaching juga harus menggunakan alur tirta. Jangan lupa ya, Bu ya. Siap, Ibu. Alur tirta sudah tahu kan, Ibu, alur tirtanya? Sedikit, Bu. Oh ya. Nanti mungkin lewat coaching Ibu bisa belajar lebih memahaminya ya, Bu ya. Ya, alur tirta yaitu tujuan umum, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan A-nya tanggung jawab. Seperti itu rubrik penilaiannya, Ibu. Dilaksanakan. Apakah Ibu Jana siap diberi pertanyaan oleh saya, Ibu? Siap, Bu. Iya. Apa yang dapat membantu mengembangkan kompetensi coaching Ibu nanti? Di sini saya kompetensi coaching yang coba saya tingkatkan ya, Bu ya, terutama dalam menyampaikan pertanyaan berbobot, Bu, di mana pertanyaan itu nantinya bisa menuntun si coachee untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Ya. Berarti nanti apa yang harus saya amati, Bu? Ibu nanti mengamati di kompetensi itu, Bu, di kompetensi coaching yang bagian menyampaikan pertanyaan berbobot. Jadi Ibu fokusnya di bagian itu, Bu. Oh iya, terima kasih. Berarti nanti saya fokusnya mengamati Ibu Jana pada Ibu Jana membuat pertanyaan berbobot untuk si coaching ya, Bu ya? Iya, karena di kompetensi itu memang saya di kemarin-kemarinnya pada saat kita praktek coaching, saya rasa saya belum maksimal, Bu. Nah, saya di kesempatan ini saya ingin memaksimalkan itu sehingga di alur deltanya itu bisa mengalir begitu, Bu. Dari tahapan mulai dari tujuan, identifikasi, sampai di rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu bisa mengalir. Bagus sekali, Bu. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan oleh Ibu nanti? Penilaian saya, kalau menurut saya nih, ketika si coach itu bisa hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa dan menyampaikan pertanyaan berbobot, ini bisa membantu si coach untuk bisa menyelesaikan atau menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi di sini peran coach itu hanya sebagai penuntun. Nah, dan si coachnya itu berperan untuk menemukan solusi atas permasalahannya dengan sendirinya begitu. Itu harapan saya seperti itu. Bagus, baik sekali, Bu. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Harapan dari observasi ini yang pertama menjawab kompetensi dari coaching saya yang perlu saya tingkatkan ya, Bu, terkait dengan menyampaikan pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan pertanyaan berbobot itu
secara maksimal, jadi betul-betul itu mengalir dari apa yang saya dengarkan dari si coachnya. Kemudian yang kedua itu mulai dari prinsip coaching, kemudian kompetensi inti coaching dan alur cerita itu betul-betul terlaksana dengan baik. Baik Bu Jana. Kemudian sekarang Ibu Jana mempraktekkan coachingnya ya Bu ya? Siap Ibu. Baik, selamat siang Pak Mustafa. Selamat siang Bu Jana. Baik, gimana nih kabarnya Pak Mustafa hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, dan pastinya tetap bugar. Tetap bugar, alhamdulillah. Sepertinya Pak Mustafa kemarin ngabari saya ya? Iya, ini Bu, saya pengen ngobrol-ngobrol, mungkin kalau ada waktu sebentar Bu Jana, nanti saya pengen ya sharing-sharing dikit lah. Oh gitu ya, kira-kira nih tujuannya apa nih untuk obrolan kita hari ini? Iya Bu, jadi gini, saya itu punya angan-angan, saya itu kepingin meningkatkan kebugaran anak itu, terutama supaya anak itu mempunyai budaya olahraga. Oke. Olahraga yang mungkin yang murah, itu olahraga lari, jogging lah. Lari ya Pak ya. Baik, kira-kira nih bisa diceritakan nih permasalahan yang mungkin Pak Mustafa hadapi di sekolah itu seperti apa ya? Iya, jadi begini, saya itu kebetulan di situ kan di sekolah yang baru saya itu saya belum genap 1 tahun lah. Saya melihat potensi anak-anak itu luar biasa, terutama di bidang olahraga. Namun ada beberapa yang itu menjadi hambatan saya, termasuk anak-anak itu sekarang itu berbeda dengan anak yang dulu lah. Kalau dari rumah ke sekolah itu kan banyak jalan kaki, sementara sekarang itu anak banyak diantar orang tuanya, padahal jarak rumah itu tidak terlalu jauh, mungkin 5 menit sampai 10 menit jalan. Nah, saya kepingin anak-anak itu nanti mempunyai budaya olahraga lagi supaya meningkat tingkat kebugaran siswa tersebut. Jadi ketika dia belajar mungkin tidak gampang sakit atau pada saat pacaran. Kalau kita sering lihat itu kan banyak anak yang pusing kalau kepanasan gitu. Nah, mungkin melalui olahraga itu supaya anak itu meningkat kebugarannya, supaya nanti ke depannya anak tidak gampang sakit. Ya, setelah tadi Pak Mustafa sudah mengidentifikasi permasalahannya nih, bagaimana perasaan Pak Mustafa ketika melihat situasinya seperti itu di sekolahan Pak Mustafa? Saya merasa satu sedikit ya bukan tidak senang, tapi agak kepingin mempunyai perasaan saya itu kepingin membangkitkan, dan nanti saya mempunyai rasa senang ketika melihat anak tersebut itu, banyak anak maksudnya itu mempunyai inisiatif sendiri berolahraga. Inisiatif untuk berolahraga ya? Padahal kan kalau olahraga lari itu kan sangat murah sekali. Kita paling mungkin butuh modal sepatu lah, bahkan kalau tanpa sepatu pun bisa dilakukan. Oke. Nah, kemudian selain itu mungkin terkait dengan jajanan anak. Sekarang itu kan sudah banyak sekali makanan-makanan, mungkin minuman yang kemasan itu yang mungkin secara kesehatan itu tidak baik untuk kesehatan anak tersebut. Ya, oke. Baik, kesempatan apa nih yang sudah Pak Mustafa lakukan untuk bisa menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi Pak Mustafa saat ini? Kesempatannya saya mempunyai waktu yang cukup lah untuk misalkan memberi contoh kepada anak-anak supaya nanti anak itu tidak terpaku hanya pada saat jam olahraga saja untuk melakukan kegiatan olahraga, namun di kegiatan yang lain misalkan seperti di sela-sela ekstrakurikuler olahraga. Kemudian mungkin bisa di saat mereka liburan, mungkin di hari Minggu atau mereka punya angan-angan saya kepingin olahraga biar sehat-sehat tuh, mungkin dari bimbingan kami mungkin dan para teman-teman juga, supaya mereka itu sadar bahwa olahraga itu penting. Oke, olahraga itu penting ya Pak ya. Oke. Baik, selanjutnya nih dari tadi yang kesempatannya sudah Pak Mustafa sampaikan, kemudian kira-kira sekarang nih kompetensi Pak Mustafa itu berada di level mana? Bila mana nantinya bisa menyelesaikan atau bisa menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi ini? Kalau untuk sekarang saya kompetensinya masih di level 4. Di level 4 ya Pak ya? Oke. Kira-kira bisa dinaikkan mungkin Pak? Saya kepingin nanti levelnya meningkat ya minimal 8 lah. Minimal 8 ya Pak ya. Oke. Baik nih,
Selanjutnya kira-kira solusi apa nih yang mungkin bisa Bapak terapkan untuk bisa menghadapi permasalahan yang tadi Pak Mustafa sampaikan? Yang pertama saya lakukan, satu saya akan mengidentifikasi, satu adalah untuk jajanan anak yang mungkin saya bisa melihat dari sampah. Sampah itu kan tidak dilihat, kok anak membuang sampah misalkan ada apa ya, gelas atau ya minuman kemasan, saya kan bisa oh berarti anak sekarang itu banyak makan minum yang hal-hal mungkin secara kesehatan tidak bagus. Kemudian yang kedua mungkin pada saat jam olahraga kita akan mengidentifikasi mana anak yang aktif berolahraga atau ada anak yang mungkin begitu olahraga sebentar mungkin sudah terlihat capek dan lain sebagainya. Nanti akan kita identifikasi. Kemudian setelah itu saya akan berkolaborasi dengan teman-teman, terutama dengan atasan. Nanti saya akan membuat program mungkin 1 bulan atau 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali, yaitu pada saat minggu pertama kita akan mengadakan jalan sehat dulu. Karena para anak-anak itu kan kita lebih yang sederhana terlebih dahulu. Kalau mereka sudah kuat jalan mungkin 1 kilometer, kan kebetulan di sekolah kami itu kan potensi lingkungan itu mendukung. Jadi jalannya juga sudah bagus, sudah beton dan tidak membahayakan anak-anak. Kemudian nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman membuat jadwal seperti jalan sehat tadi yang saya sampaikan. Nanti kita bersama Bapak Ibu guru semua ikut mencoba menyusuri kampung. Di situ kan banyak kita belajar, termasuk bagaimana kalau kita melihat ada orang duduk, kemudian kita caranya bagaimana permisi dan sebagainya. Selain untuk tujuan utamanya adalah untuk merawat kesehatan. Salah satunya mengidentifikasi, kemudian membuat jadwal olahraga satu sekolah, misalnya 1 bulan 1 kali atau 2 kali. Nanti akan kita sampaikan secara rutin bersama Pak Guru. Kemudian selain itu saya juga akan memberikan contoh kepada anak bahwa tidak hanya berbicara, tapi saya juga akan melakukan. Setidaknya ya mungkin biar kalau bahasa kan butuh pencitraan. Mungkin saya akan membuat video. Ini loh Pak Guru juga senang olahraga. Coba kalian seperti itu. Oke, berarti solusinya dimulai dari Pak Guru dulu ya, memberikan contoh ya. Pak Guru memberikan contoh tentang kesehariannya, bagaimana berolahraga di rumah, biar nantinya anak itu bisa tertarik gitu ya. Dan cara cara mengenalkannya itu tadi membuat video ya Pak ya? Iya, salah satunya membuat video. Kemudian kalau di sekolah kebetulan kalau jam olahraga itu kan pagi, setelah itu kan tidak ada kegiatan mungkin yang membantu yang lain, tapi sekali saya akan mencoba melakukan olahraga sendiri dengan pakaian yang olahraga. Saya akan berlari keliling kampung, kemudian mungkin anak-anak biar melihat saya, Pak Guru mau kemana, saya akan berlari 10 menit biar anak melihat dulu. Oke. Nanti dari mengamati, kemudian nanti mempraktekkan dan anak tertarik begitu ya Pak ya. Wah bagus sekali nih untuk solusi yang nanti akan Pak Mustafa coba terapkan ya. Nah dari solusi itu kira-kira muncul hambatan tentunya. Kira-kira hambatannya yang mungkin bisa ada itu apa ya Pak? Hambatannya mungkin ya dibilang banyak ada, tapi mungkin bisa lah ada solusi nantinya. Hambatannya salah satunya adalah bahwa anak-anak itu sekarang cenderung kalau olahraga lari itu kan kurang disukai. Itu dari hambatan anak sendiri itu kalau di sini kan kurang populer. Ini ya kalau olahraga mungkin lebih banyak di tempat-tempat wisata, mungkin seperti di waduk. Padahal di sekitar rumah pun kalau kita bisa dilakukan. Satu itu adalah minat atau motivasi anak itu masih lemah atau kurang. Kemudian yang kedua kalau sarana sudah mendukung, lingkungan juga mendukung, kemudian juga hambatan dari diri saya sendiri juga ada. Kadang mungkin ya betul sekali olahraga itu kalau tidak dipaksa itu juga tidak akan terjadi. Ya berarti butuh pemaksaan begitu ya Pak ya. Butuh pemaksaan dari dalam diri kita ya untuk bisa melangkah selanjutnya ya. Karena lari ya. Kira-kira nih selain itu faktor apa nih yang menyebabkan lari itu tidak diminati siswa? Mungkin ada cabang olahraga lain yang mungkin diminati. Kalau biasanya olahraga lari jogging itu kan cenderung individual, mungkin tidak bersama-sama, jadi anak merasa kesepian. Tapi kalau
bola, main bola voli itu kalau jogging dilakukan juga sangat penting sekali. Iya. Berarti kayak misalkan tadi Pak Mustafa sampaikan kayak bermain sepak bola, kan awal mulanya juga dari lari ya Pak ya, ketika menggiring bola gitu ya. Nah, baik. Tadi juga Pak Mustafa menyampaikan anak itu butuh yang namanya kolaborasi ya. Baik Pak Mus, tadi sudah menyampaikan solusi dan hambatan. Kira-kira nih, apa rencana aksi yang akan Pak Mus lakukan? Iya, kalau rencana saya satu, saya akan membuat jadwal atau program untuk jogging atau lari jogging secara bersamaan nanti bersama bapak ibu atau rekan-rekan yang lain sudah nanti akan saya diskusikan bagaimana baiknya supaya nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak, khususnya pada para murid, karena saya punya harapan kedepannya mudah-mudahan dengan olahraga tersebut anak bisa berbudaya olahraga, kemudian nanti ada timbul rasa bangga sendiri ke jenjang prestasi yang lebih tinggi. Wah, bagus banget ini rencananya ya, bisa mengoptimalkan potensi anak begitu ya. Baik Pak, tadi nih kira-kira di skala berapa nih Bapak bisa sampai nanti satu menjawab permasalahan tadi dan sampai bisa menemukan potensi dari anak itu? Ya minimal sampai di skala 8 lah. Skala 8 ya Pak ya. Mudah bisa sampai di situ, karena untuk saat ini kalau untuk ke level ke berapa 9 atau 10 dilihat dari potensi atau perilaku anak-anak mungkin bukan pesimis, tapi saya cenderung pilih 8. Oke, pilih 8 ya Pak ya. Baik, kira-kira nih jangka waktunya kapan nih Bapak akan merealisasikan rencana aksi tersebut? Kebetulan di bulan ini sedang giat-giatnya event-event olahraga, meskipun kemarin walaupun belum saya buat program atau jadwal, tapi saya sudah mulai melakukan mungkin lari atau jogging bersama anak-anak yang kebetulan di situ mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan nanti banyak sekarang sudah mulai anak-anak yang bertanya, Pak, saya juga ikut. Nah, nanti kedepannya akan saya setelah program ini berjalan, nanti mungkin di tahap pertama 3 bulan pertama itu sampai bulan Desember nanti akan kita coba galakkan atau kegiatan dimulai dari kelas yang lebih tinggi. Berarti nanti akan terlihat di 3 bulan ke depan ya untuk progresnya ya Pak ya. Wah, menarik sekali nih. Oke Bapak, kira-kira nih apakah Bapak sudah ada gambaran untuk ukuran keberhasilannya? Walaupun hal itu tuh belum dilakukan, kira-kira udah terlihat apa belum? Ukuran keberhasilan sebetulnya secara sederhana nanti itu di semester 2, ini kan masih semester 1 ya, di bulan Desember itu kan sudah masuk di akhir semester 1. Nanti di semester 2 pada saat anak liburan nanti akan saya pantau pada liburan, mungkin sedikit kirim foto atau sebagainya, laporan Pak saya sedang berolahraga dan sebagainya. Kemudian di semester 2 nanti kesehatan anak itu lebih meningkat. Artinya ketika satu kegiatan upacara mungkin hanya 1-2 yang terseleksi, atau kemudian anak-anak ini cenderung tidak membeli makanan yang mungkin tidak sehat seperti minuman kemasan dan sebagainya, karena saya yakin kita sudah sharing-sharing dengan pakar kesehatan di puskesmas anak, memang kalau makanan atau minuman yang kemasan mungkin instan itu tidak sehat untuk kesehatan anak, apalagi kalau dimakan atau diminum setiap hari. Berarti dikonsumsi setiap hari begitu ya. Berarti Pak Mustafa ini akan memberikan pengawasan juga terkait makanan-makanan yang ada di dalam kantin tersebut ya, supaya anak tidak jajan sembarangan begitu ya. Oke, selanjutnya nih, apa komitmen yang Bapak buat untuk bisa merealisasikan rencana ini? Salah satunya saya akan melakukan pengawasan. Tadi sudah saya sampaikan kepada anak-anak, mungkin satu di jajaran kantin, kemudian perilaku jajan anak, mungkin entah itu di luar atau di dalam sekolah, atau saya juga akan bekerja sama dengan orang tua wali murid. Jadinya tidak hanya sebatas hanya bertanya saja, tetapi minta tolong untuk diawasi atau bahasanya itu yang dijaga lah pola makan, karena sekarang itu banyak anak lebih suka makan instan, padahal mereka sudah berolahraga atau tidak dikurangi dengan kegiatan olahraga seperti itu. Oke, kira-kira nih siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana tersebut? Tadi
Nanti di awal juga sekali Pak Mustafa akan berkolaborasi begitu ya. Coba mungkin bisa digabungkan lagi atau dispesifikasi lagi untuk siapa saja yang akan dilibatkan. Ya, satu tentunya dengan rekan guru yang lain, atasan, kemudian murid tersebut, siswa tersebut, kemudian tidak kalah adalah dengan wali murid, dan juga ada satu mungkin teman apa namanya satu lintas sekolah atau kecamatan atau dalamnya bergabung dalam kegiatan KKG olahraga kegiatan di satu kecamatan. Oke, baik sekali ya. Berarti ada beberapa orang yang dilibatkan begitu ya. Oke, selanjutnya nih, kira-kira apa nih tindak lanjut yang Pak Mustafa lakukan setelah kegiatan coaching ini selesai? Saya akan menyusun jadwal program, kemudian nanti akan saya sampaikan kepada atasan kira-kira seperti apa, kemudian kalau ada masukan nanti juga akan kita pelajari bersama, kemudian dengan rekan guru yang lain, dan juga akan kita segera akan kita laksanakan. Setidaknya mudah-mudahan, karena saya yakin event-event kemudian kegiatan yang lain juga sudah menanti, kita akan membagi waktu. Wah, baik sekali ya. Oke Bapak, kira-kira mungkin Pak Mustafa bisa simpulkan dari kegiatan coaching yang kita lakukan dari awal tadi memunculkan sebuah masalah sampai Pak Mustafa bisa menemukan solusinya sendiri. Coba bisa diceritakan. Satu hal saya merasa senang, dan saya tentunya saya bahagia saya sudah menemukan solusi, tapi sudah panjang lebar dan apa yang menurut saya juga bisa menemukan solusi yang terbaik nanti, dan juga kerjasama dengan yang lain, yang mana intinya saya menghasilkan ini suatu solusi yang nanti akan saya terapkan pada saat kegiatan akan dilaksanakan. Ya, saya rasa untuk kegiatan coaching cukup ya Mbak ya. Sebelum saya akhiri, saya akan bertanya bagaimana nih perasaan Pak Mustafa setelah melaksanakan coaching ini. Saya senang sekali, terima kasih kepada Hujan sudah meluangkan waktunya. Ya mungkin dengan kegiatan Hujan serba banyak sekali yang sekarang, tapi Sudi kiranya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama saya, sehingga saya bisa menemukan solusi yang masih terbayang-bayang di kepala saya. Alhamdulillah bisa menemukan, dan nanti harapan saya nanti bisa menjalankan tugas dan juga program atau kegiatan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Pak Mus rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Ya. Jadi nanti di 3 bulan depan kita bisa mungkin kumpul bareng, kita bisa obrolkan lagi untuk keberhasilan yang mungkin sudah bisa terlihat dari rencana yang Pak Mustafa sudah lakukan. Ya. Gitu ya Pak ya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi Terima kasih di 3 atas bulan waktunya. depan. Oke. Terima kasih Bu Janah tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik ya Bu Janah ya. Boleh saya melakukan pertanyaan kepada Ibu Janah tentang coaching tadi Bu? Siap Ibu. Terima kasih Ibu Janah ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Terkait dengan performa coaching tadi, alhamdulillah saya sudah bisa lebih rileks ya Bu ya, terutama terkait kompetensi yang Ibu amati, yaitu menyampaikan pertanyaan berbobot. Di sini saya sudah sedikit bisa begitu ya, menyampaikan pertanyaan berbobot, karena saya di sini sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching, kemudian bisa menerapkan kompetensi inti coaching. Jadi kayak ngalir aja gitu Bu. Bagus sekali Bu Janah ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Ibu? Karena di sini tadi kan si coachingnya sempat menyampaikan atau mengidentifikasi permasalahannya, dari mulai mengidentifikasi, kemudian yang kedua menyampaikan tujuan, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah komitmen atau tanggung jawab. Nah dari tahapan-tahapan Tirta ini juga alhamdulillah tersampaikan begitu ya Bu, sampai di akhirnya tadi si coachingnya itu mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Betul sekali Bu. Bagus. Kalau begitu boleh saya bisa menyampaikan hasil coaching tadi kepada Ibu Janah sekarang? Ya siap Ibu, saya akan mendengarkan. Terima kasih Bu Janah. Proses coaching yang tadi Bu Janah laksanakan sudah baik sekali, sudah bagus, semua sudah mengikuti alur Tirta. Bu Janah juga sudah bisa menjadi coach yang bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana target Bu Janah tadi kan bisa
membuat pertanyaan berbobot. Nah, sekarang Bu Jana sudah bisa dengan enjoy membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu Jana ya. Iya, Bu Jana juga sudah menggunakan kesadaran penuh, sudah berusaha mendengarkan si Koci dalam menyampaikan masalahnya, sehingga Bu Jana bisa dari mendengarkan tadi, Bu Jana bisa lebih bagus lagi dalam membuat pertanyaan berbobot. Dan saya melihat juga tadi pada saat Koci atas pancingan Ibu Jana tadi dalam membuat pertanyaan, si Koci sudah betul-betul dia bisa mengutarakan masalahnya sampai dengan dia Pak Mus bisa menyelesaikan masalahnya. Sudah bagus Bu, alur tirtanya juga sudah muncul di situ. Kedepannya mudah-mudahan Bu Jana akan lebih meningkat lagi. Selanjutnya Ibu Jana, bagaimana pendapat Ibu Jana setelah mendengar ini? Saya jadi ini Bu, apa ya, kayak nggak nyangka aja sih atas penilaian dari Bu Herno selaku supervisi, dimana tadinya saya kan kayak nggak percaya diri Bu untuk bisa menyampaikan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah setelah Bu Herno menyampaikan kompetensi saya terkait itu meningkat, saya jadi seneng Bu. Jadi rasanya saya dipercaya diri gitu. Alhamdulillah, berarti ada peningkatan di sini ya Bu Jana ya. Iya. Syukur sekali, alhamdulillah. Kemudian rencana tindak lanjut untuk selanjutnya Bu Jana bagaimana Bu? Baik, untuk rencana tindak lanjut saya, yang pertama karena memang saya ingin meningkatkan kompetensi coaching ini ya Bu ya, saya akan coba terapkan di sekolah Bu, di mana tempat saya mengajar. Saya ingin membantu, mungkin rekan guru kan terkadang mempunyai permasalahan. Nah, itu saya ingin mencoba menerapkan coaching itu Bu, biar saya bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai coach, juga memunculkan potensi dari si coach itu, di mana dia bisa mengidentifikasi masalahnya sampai ia menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi sama-sama tidak hanya dengan rekan sejawat tapi juga dengan siswa Bu, karena memang tahapan coaching ini kan tidak hanya dengan rekan sejawat atau sama guru saja, tapi kita juga bisa menerapkan teknik coaching ini dengan siswa. Betul sekali, ya betul sekali. Apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Bu? Untuk meningkatkannya sebagai pembelajaran saya Bu ya, saya ingin ini Bu, mungkin bisa melihat kembali tayangan coaching. Kan kalau coaching itu kan ada banyak jenisnya ya Bu ya. Betul Nah itu sekali. saya akan melihat kembali tayangan-tayangan video yang ada di LMS. Selain itu juga untuk referensi agar lebih mantap lagi dan lebih memaksimalkan coach sebagai peran saya sebagai coach, itu saya akan melihat referensi di YouTube Bu, karena kan di sini banyak sekali di tayangan YouTube itu dari mungkin hasil belajar dari para CKP. Ya. Lalu bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke form supervisi akademik Ibu? Silakan saja Bu, ini juga sebagai motivasi saya Bu. Bila mana memang ternyata hasilnya belum memuaskan, saya sendiri akan menyadari dan berusaha untuk bisa memaksimalkan peran saya sebagai coaching tersebut. Baik sekali Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching ini Bu? Yang saya dapatkan dari proses coaching ini, yang pertama adalah di dalam coaching ini ternyata kita ada kemitraan ya Bu ya. Ada sebuah kolaborasi dari seorang coach dengan si coach. Kemudian yang kedua ada proses kreatif yang membangun, di mana seorang coach itu bisa memunculkan ide-ide yang kreatif untuk bisa menjawab solusi atau masalah yang ia hadapi. Kemudian juga memaksimalkan potensi di sini tidak hanya saya sebagai coach, tapi juga sebagai coach juga dianya akan betul-betul mencari ide apa sih yang tepat untuk bisa mengatasi permasalahan. Terima kasih Bu Jana. Sampai akhirnya kita supervisi akademik kita ini selesai Bu, dan harapan saya kedepannya nanti Bu Jana akan menjadi seorang yang lebih kompeten lagi nggih Bu ya, lebih bagus lagi, semangat dalam kerja, dan terima kasih atas semua yang sudah Ibu Jana sajikan untuk saya ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Terima kasih.